Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsi Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsi Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu, dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri agar dalam menjalani kehidupan kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil adalah bayi bajang dari pasien. Yang dimaksud bayi bajang oleh Bu Ningsi adalah cikal bakal bayi yang masih dalam kandungan dan masih berupa embrio atau segumpal darah atau janin yang masih membentuk jaringan organ tubuh, tetapi dia mengalami keguguran atau meninggal dan tidak menjadi bayi yang sempurna. Ruh dari bayi tersebut itulah disebut bayi bajang. Badannya sampai sendiri, sering sedih. Aduh. Apa ini nih? Yang tanya apa itu aku? Oh iya. Ngapain aku dipindah-pindah? Kamu jangan ikut. Enggak. Ini gini, enggak ikut campur. Jangan pandang aku anak kecil. Iya. Aku besar. Takut. Kok kamu lebih tinggi daripada aku? Tidak. Oh ya. Maaf ya. Aku bawa jarum. Buat apa? Kamu buat apa jarumnya? Ya buat membunuh, masa buat menjahit sih? Buat jahit apa? Buat membunuh. Bukan buat menjahit baju. Caranya gimana? Sini aku contohin Jangan. Perutmu mana? Jangan. Aku kasih rusak lambungnya. Oh, kan jarum kecil. Ini besar. Besar. Panjangnya segini. Oh, dibuat apa ini? Mesti lubang ya? Lah siapa ditusuk? Siapa yang ditusuk? Yang manusia, masa babi? Ini ya. Masa pedes? Masa mau? Ya orangnya nggak mau. Orang aku yang pengen kok. Lidahku panjang, kamu jangan main-main sama aku. Oh, buat pelaris ya. Waduh, di warung mana ini? Warungnya ya ganti-ganti lah. Oh. Ternyata bayi bajang ini dijadikan penglaris oleh dukun. Arwah bayi ini bergentayangan dan oleh dukun ditangkap untuk dijadikan penglaris. Karena arwah bayi ini diajari untuk berbuat jahat, oleh sebab itu dia sekarang menjadi siluman. Tapi semua itu hanya kesimpulan yang saya ambil dari tayangan Bu Ningsi selama ini. Tetap hal gaib di luar kemampuan kita, yang tahu hanya Allah semata. Wallahu a'lam bisyawab, dan Allah lah yang lebih mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Kalau ikut orang sampai berapa tahun? Gak bakal lama. Gimana? Yang punya pesugihan, yang punya penglaris bisa bertahan 10 atau 5 tahun, udah bagus sekali itu. Loh, usia sampai 5 tahun diapain? Ya, setelah itu Kamu yang bunuh? ya bukan aku yang besar-besar lah. Oh, kamu cuma membantu aja? Nah, tapi nanti aku dapat bagian darahnya. Oh gitu. Ya, Kalau yang kelihatannya yang lama-lama nggak mati-mati itu gimana?
Nah itu bagus sekali, berarti ada tumbal di setiap tahunnya. Semakin orang itu kaya, misalkan awal-awal setahun sekali harus ada tumbal mati. Nanti kalau dia udah kaya, jadi setahun 2 kali, lebih kaya lagi setahun 3 kali. Nanti kalau udah sangat kaya bisa sebulan sekali. Loh, boleh sudah kaya sekali Nah. 1 bulan sekali. Kan jarang yang bisa ngasih sebulan sekali. Akhirnya ya orangnya dirinya sendiri. Mati. Terus anak-anaknya gimana? Anak-anaknya tadi bawa duluan. Yang masih hidup juga bakal dimasuki. 7 turunan, jangan main-main. Menang ya kamu ya? Menang. Kenapa Makan sih? darah setiap Kenapa sih bulan. mesti kok 7 turunan? Kenapa? Kok gak 8? Kok Pak? gak 8 atau 6 gitu? Saya pengennya 100 turunan. Oh, Pengennya. Perjanjiannya kan selalu 7 turunan. oh lah ya Ada kenapa? yang perjanjian 3 turunan. Oh gitu. Oh ada juga Pokoknya yang gitu. selalu ganjil, tak bisa genap. Oh. 3, 5, 7. Di bawah 3 tidak bisa. Oh di bawah 3 tidak bisa. 1 tidak bisa. Enak aja 1 turunan. Oh gitu. Kalau 7 turunan panjang. Oh gitu. Lek kamu bagian apa kalau ikut warung? Itu menjilatin. Apanya yang dijilat? Ya makanannya. Bukan orangnya. Tidak. Oh makan. Makanannya kan aku jilat, air liurku masuk di situ. Oh. Dari keterangan arwah ini ternyata seperti itu cara kerja orang yang kaya dengan pesugihan atau orang yang menggunakan penglaris untuk dagangannya. Mereka hanya bisa menikmati kekayaan paling lama 5 tahun sampai 10 tahun. Setelah itu, dia akan dibawa dan ikut kepada jin yang membuat dia kaya. Jika ada yang masih hidup lebih dari itu, berarti dia menggunakan tumbal. Tetapi nanti yang diambil untuk tumbal adalah dari keluarga sendiri, sampai 7 turunan sesuai perjanjian. Na'udzubillah min zalik. Ini sebagai pembelajaran kita agar jangan mencari kekayaan dengan cara yang salah dan Allah memberi rezeki sesuai takarannya, seperti yang ada dalam Al-Quran. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, Al-Quran Surat Hud ayat 6, dan juga dalam hadits, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi alaqah selama itu juga, kemudian menjadi mudghah selama itu juga, lalu diutuskan kepadanya malaikat dan ditiupkan ruh ke dalamnya serta ditetapkan 4 perkara, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis riwayat Muslim nomor 2643. Terus langsung laris ya? Pasti. Yang makan seneng sekali. Tapi ada yang tahu. Pokoknya nggak tahu dia orang apa, tapi bisa tahu kalau di warung itu ada penglarisnya. Terus? Dia baca doa. Dia baik orangnya. Nggak cuma dia aja, tapi dia baca doa terus disebarkan ke yang lain. Jadi yang makan di situ aku nggak bisa ganggu. Selama 3 hari aku nggak bisa ganggu. Oh, lek dikasih doa 3 hari kamu nggak bisa ganggu. Orang itu laki-laki, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Dia tahu di situ ada penglaris, tapi dia tetap makan di situ. Tapi berdoanya agak lama, terus ditiupkan ke tangannya, disebarkan ke semua. Jadi selama 3 hari sepi. Gak ada warung, gak ada orang beli. Ada tapi sedikit. Kamu gak dimarahi kalau Dimarahi. Gimana lek marahi? Dia komplain. Tapi kan dia nggak bisa lihat wujudku. Dia komplainnya ke dukunku. Terus dukunmu marah kamu? Marahi. Aku bilang lah salah siapa. Ada orang laki-laki datang, Pak Haji dia. Satu rombongan pakai pakaian putih semua. Inilah pentingnya berdoa sebelum kita makan, agar kita tidak diganggu oleh jin dan setan. Jika kita mencurigai ada warung menggunakan penglaris, kita bisa membaca doa berikut. Pertama, membaca surah perlindungan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Surah-surah ini dikenal sebagai Al-Mu'awwidzat atau surah perlindungan. Dianjurkan membaca masing-masing surah tersebut sebanyak 3 kali. Niatkan dalam hati agar Allah melindungi warung dan penghuninya dari segala bentuk gangguan jin serta energi negatif. Cara ini dipercaya dapat menurunkan pengaruh jin yang dikaitkan dengan penglaris usaha. Kedua, doa perlindungan.
Sebelum memasuki warung yang diduga memiliki pengaruh jin penglaris, Anda dapat membaca doa berikut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan nama Allah, dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat mendatangkan mudarat di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengucapan doa ini dengan penuh keyakinan dapat menjadi bentuk perlindungan spiritual agar tidak terpengaruh oleh energi negatif di lingkungan usaha tersebut. Kamu serius sekali mukanya. Apa kamu mau cari pesugihan? Iya. Perasaan udah gemuk kok cari pesugihan. Enggak apa-apa. Nggak percaya aku. Karyawannya. Ini Kalau ini baru percaya. cari pesugihan ini. Baik, Sobat. Seperti itulah bagaimana penglaris atau pesugihan bekerja. Semoga dengan melihat video barusan, kita harus lebih banyak istighfar mohon ampun dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.